mengenai pengertian filsafat secara bahasa. Menurut Pring dalam bukunya Philosophy of Education, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Istilah ini terbentuk dari dua kata, yaitu philos, philia yang berarti cinta, sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Mencintai sesuatu artinya kita ingin berusaha untuk mendapatkannya. Dalam konteks ini, kebijaksanaan bukan hanya soal memiliki pengetahuan. Seseorang bisa saja pintar atau banyak hal, tetapi belum tentu bijaksana. Kebijaksanaan lebih dekat dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, menilai sesuatu dengan baik, menggunakan pengalaman dan pengetahuan untuk bertindak tepat. Kebijaksanaan adalah pengetahuan yang dipahami dan diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan. Karena itu, untuk menjadi bijaksana, seorang harus berusaha mencari dan memahami pengetahuan. Kesimpulannya, filsafat membantu manusia memahami dunia, dirinya sendiri, dan hubungan dengan orang lain, sehingga ia dapat hidup lebih bijaksana. Baik, kita akan bahas mengenai pengertian filsafat secara istilah. Secara umum, filsafat adalah usaha manusia untuk memahami segala sesuatu secara mendalam, terutama tentang alam, Tuhan, dan manusia, dengan melalui akal, logika, dan perenungan kritis. Filsafat tidak sekedar mencari jawaban, tetapi ingin menemukan hakikat atau kebenaran mendalam dari sesuatu. Berikut makna filsafat sebagaimana disimpulkan dari para pendapat tokoh. Yang pertama ada filsafat sebagai cinta kebijaksanaan. Menurut Pythagoras, filsafat adalah love of wisdom atau cinta kebijaksanaan. Artinya, filsafat adalah sikap seseorang yang ingin selalu mencari kebenaran dan merenungkan hakikat kehidupan, Tuhan, dan keberadaan. Orang yang berfilsafat adalah orang yang haus memahami makna terdalam dari sesuatu. Lalu yang kedua ada filsafat sebagai perenungan diri. Socrates menegaskan bahwa filsafat adalah refleksi diri untuk memahami bagaimana menjalani kehidupan yang adil, baik, dan membahagiakan. Jadi filsafat mengajarkan kita untuk bertanya kepada diri sendiri tentang moral, tindakan, dan tujuan hidup. Yang ketiga ada filsafat sebagai pencarian kebenaran asli. Plato memandang filsafat sebagai upaya mencapai kebenaran sejati, bukan kebenaran semu. Filsafat membantu manusia melihat sesuatu yang apa adanya, bukan sekedar berdasarkan penampilan luar saja. Yang keempat, ada filsafat sebagai ilmu yang mencakup segala kebenaran. Aristoteles menganggap filsafat adalah ilmu yang membahas seluruh bidang penting seperti logika, etika, politik, hingga estetika. Dengan kata lain, filsafat adalah induk segala ilmu yang mencoba memahami kebenaran di balik semua hal tersebut. Yang kelima, ada filsafat mempelajari Tuhan, alam, dan manusia. Al-Farabi menjelaskan bahwa filsafat mempelajari hakikat segala yang ada, khususnya Tuhan, alam semesta, dan manusia. Artinya filsafat ingin mengetahui apa itu alam, apa tujuan manusia, dan bagaimana manusia dengan Tuhan. Lalu yang keenam, filsafat sebagai kumpulan pengetahuan. Menurut Descartes, filsafat adalah dasar dari semua pengetahuan. Semua ilmu berawal dari pemikiran filosofis sebelum berkembang menjadi disiplin tersendiri. Lalu, yang ketujuh ada filsafat sebagai ilmu tentang apa yang bisa kita ketahui. Immanuel Kant menekankan bahwa filsafat menjawab pertanyaan apa yang dapat kita ketahui.
Ia melihat filsafat sebagai ilmu mengenai batas kemampuan pengetahuan manusia. Yang kedelapan, ada filsafat mencari makna luhur. Menurut Langeveld, filsafat membahas pertanyaan paling mendasar seperti makna hidup, Tuhan, keadilan, serta kebebasan. Filsafat mengajak manusia berpikir tentang hal-hal yang menentukan arah kehidupan. Yang kesembilan, ada filsafat menyelidiki hakikat. Hasbullah Bakri dan Natonegoro menekankan bahwa filsafat adalah upaya memahami hakikat terdalam dari segala sesuatu. Kemudian, menemukan bagaimana manusia seharusnya bersikap berdasarkan pengetahuan itu. Lalu yang terakhir, filsafat sebagai pencarian sebab yang paling dasar. Pujawijatna menegaskan bahwa filsafat berusaha menemukan penyebab terdalam dari sesuatu hanya dengan mengandalkan kekuatan berpikir. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, filsafat adalah ilmu yang berusaha memahami makna terdalam dari kehidupan, Tuhan, alam, dan manusia. Penggunaan akal secara kritis dan logis, filsafat mengajarkan manusia untuk bertanya mengapa pada hal-hal yang paling mendasar, berpikir jernih dan mendalam, mencari kebenaran sejati, memahami hakikat sesuatu, serta menemukan pedoman hidup yang lebih bijaksana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek filsafat. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan segala pengetahuan manusia yang dapat dan ingin diketahui manusia, yang kemudian dikaji dari sudut pandang hakikatnya secara menyeluruh. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek material adalah sudut pandang, cara berpikir atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu objek material, misalnya gejala atau fenomena. Objek formal menjelaskan cara ilmu tersebut melihat dan memahami objek materialnya. Yang membedakannya dari ilmu lain, meskipun objek materialnya sama. Dalam geografi, contoh objek formal meliputi pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks kewilayahan yang digunakan untuk menganalisis fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, objek material. Objek material adalah suatu substansi atau pokok dari materi yang menjadi sasaran atau bahan kajian suatu ilmu, seperti fenomena alam atau sosial yang dipelajari. Berbeda dengan objek formal yang merupakan sudut pandang analisis. Objek material fokus pada apa yang dikaji, yaitu segala hal yang dapat diamati, diukur, dan dipelajari secara empiris. Objek formal berhubungan dengan cara memandang sesuatu, sedangkan objek material berkaitan dengan apa yang dipandang. Keduanya penting untuk membentuk kajian filsafat yang sistematis, mendalam, dan terarah dalam memahami berbagai fenomena kehidupan. Materi yang keempat akan memaparkan tentang fungsi filsafat, yaitu fungsi filsafat menurut pakar yang berpendapat tentang fungsi filsafat ialah ilmu Ismaun. Menurut Ismaun, fungsi filsafat adalah ilmu yang memberi landasan filosofis untuk memahami berbagai konsep dan teori disiplin. Ilmu mampu membekali kemampuan membangun teori ilmiah. Sedangkan menurut Franz Magnus Suseno, fungsi filsafat ialah ilmu yang sangat luas dan mendalam. Yang pertama itu filsafat yang membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu ataupun asasi manusia, tentang makna realitas di teras lingkup, bertanggung jawab secara sistematis dan historis. Secara sistematis ini, filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk mendalami masalah-masalah ilmu manusia tentang hakikat, kebenaran secara mendalam dan ilmiah. Sedangkan secara historis, di sini kita belajar untuk mendalami dan menggapai
secara belajar dari jawaban-jawaban filosof yang terkemuka. Terus yang kedua, yaitu filsafat sebagai kritik ideologi, yang artinya kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi agama, ideologi, dan pandangan dunia. Terus yang ketiga yaitu filsafat sebagai dasar, metode, dan wawasan yang lebih mendalam dan kritis, itu untuk mempelajari studi yang lebih khusus. Terus yang keempat yaitu merupakan dasar yang paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dan dalam kehidupan secara intelektual pada umumnya itu dan pada khususnya itu di lingkungan akademik. Terus yang terakhir yaitu filsafat yang memberikan wawasan lebih luas dan berkemampuan analisis dan kritis untuk bergulat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan ideologis. Terima kasih.